Ini sesuatu yang wajib kita syukuri. Ya, bersyukur untuk bagaimana kita berbuat baik untuk masyarakat. Jadi saudara-saudara sekalian, merupakan etalase perjuangan PKS di parlemen. Jadi kalau orang melihat PKS, melihat anggota-anggota dewan ini, ya, provinsi, kabupaten, DPR, kelihatan ini para pejuang, ini para pejuang. Ini adalah etalase perpolitikan kita, perjuangan PKS di parlemen. Dan pasti saudara sudah mendapatkan amanah dari masyarakat. Ini pilihan. Ya, saya yakin juga saudara-saudara sekalian cukup dikenal di masyarakat. Ya, kalau tidak dikenal pasti tidak dipilih. Dan saya memberikan apresiasi, bahkan saya yakin sebelum saudara di parlemen pun saudara-saudara sekalian sudah berbuat untuk masyarakat. Jazakumullahu khairan jazak. Itu yang pertama. Di sini saya akan memberikan beberapa pesan. Ada 5 pesan. Ya, saya tidak berusaha untuk menjadikan pesannya 8, cukup 5. Tapi nanti ada tambahan kuncinya 3, jadi ujungnya juga 8. Pesan yang pertama adalah tujuan kita ini berpolitik apa? Tujuan berpolitik itu salah satu yang sangat mendasar adalah bagaimana kita memperluas, menyebarluaskan kebaikan kepada siapapun. Kebaikan itu bukan hanya dalam skup yang sangat kecil. Kalau di parlemen luar biasa, jangkauan itu dahsyat sekali. Apalagi kebaikan-kebaikan tadi berbentuk hal-hal yang berkaitan dengan regulasi. Saudara di parlemen itu akan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah regulasi, yang kedua budgeting, yang ketiga pengawasan. Nanti juga akan disampaikan oleh para pembicara. Bayangkan kalau kita membuat regulasi yang dampaknya positif untuk masyarakat, luar biasa. Berdampak pada kelompok kecil, pengusaha menengah, pengusaha ke bawah, banyak hal-hal yang nanti akan rasa dampak dan positif untuk masyarakat. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana saudara-saudara di parlemen mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, kebaikan yang luar biasa adalah yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Mereka sebagian besar para pejuang, para syuhada, para pahlawan yang ingin negeri ini menjadi negeri yang gemah ripah Rasulullah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi dari awal insya Allah kita akan wujudkan itu semua. Nah, kita istilah kemerdekaan ini dengan membuat kebaikan. Saya dalam beberapa forum mengatakan, jangan kita itu kalah dengan makhluk yang lain. Sebaik-baiknya kamu itu adalah yang paling banyak baik manfaatnya pada yang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Coba kita lihat pohon yang rindang yang banyak buahnya. Pernah kita dengar pohonnya itu memakan buah? Ada. Untuk siapa buah? Untuk makhluk yang lain, untuk burung, untuk manusia. Dan daun yang lebar itu untuk orang berteduh, memberikan oksigen lagi itu. Lautan yang begitu luas, yang di situ ada triliunan, tidak terhitung jumlah ikan. Tidak pernah kita dengar lautan itu makan ikan itu sendiri. Bahkan caci maki yang dilontarkan oleh masyarakat kepada laut tadi, pasti ketika seorang ibu anak itu nyelam, maki-maki itu lautan. Makian, pujian, nelayan yang banyak ikan, wah dia pujilah lautan itu. Kalaupun kata-kata tadi ditulis di pantai, kamu laut jahat, kamu laut baik, dia tidak berpikir itu semua. Datanglah ombak menyapu itu semua. Artinya kalau jadi anggota dewan, jangan baperan, jangan cepat emosi, cepat marah. Masa kita kalah dengan laut? Bahkan juga tadi saya sebutkan pohon. Jadi kalau ada yang mau mengkritisi kita jangan pula kalah dengan pohon tadi.
Orang kadang-kadang tidak memanjat pohon untuk mengambil buah, dilempari dengan batu buah tadi. Artinya pohon dilempari dengan batu dibalas dengan buah. Kalau kalian menjadi saudara-saudara menjadi anggota dewan, kalaupun ada yang tidak enak didengar, balas dengan kebaikan. Siap? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan banyak contoh-contoh, kalau saya sebutkan banyak sekali. Lembu betina yang memberikan susu, dia tidak minum air susu tadi, diberikan untuk anak manusia. Dan contoh sangat banyak. Itulah sunnatullah, wujudkan kebaikan. Saudara dalam posisi yang mampu, tidak hanya satu saja kebaikan yang saudara bisa lakukan, mungkin ratusan ribuan. Dengar aspirasi masyarakat, apa yang bisa dibantu? Saya ketika menjadi Menteri Sosial, saya jumpa dengan masyarakat yang hidupnya pas-pasan. Tetapi seluruh permasalahan di desa itu diselesaikan. Ilmunya pun pas-pasan pula. Tapi seorang ibu yang mau melahirkan, dia siapkan mobil. Jadi dia dipercaya dengan orang kaya, menengah, semua tahu dia. Kalau dia udah datang, perlu apa, mereka siap. Jadi semua permasalahan dia tidak punya jabatan, coba. Nah itulah. Jadi posisi seorang anggota dewan itu luar biasa. Saudara mampu mengukir sejarah yang luar biasa dan melakukan kebaikan yang luar biasa. Lakukan itu. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, jadi posisi saudara sekalian sebagai anggota dewan di mata masyarakat ini posisi mulia, posisi yang sangat terhormat. Bukan posisi yang receh, tidak. Kota, kabupaten, provinsi ini posisi yang masyarakat melihat luar biasa. Dan harapan mereka itu juga pada orang terhormat ini. Yang mulia ini harapannya besar. Olehnya itu etika pun harus beretika yang terhormat juga. Jadi apa yang kita lakukan sebagai seorang yang terhormat, seorang yang dimuliakan, penampilan pun kita, etika kita pun harus terhormat. Ini sekarang yang terjadi judi online. Ini ada anggota dewan yang main juga, coba. Yang memalukan sekali. Apalagi na'udzubillah, bermalam dengan perempuan mana, dengan ini mana. Ini kan sudah nggak pantas yang itu semua. Oleh itu sebagai anggota dewan juga perlu kehati-hatian. Sebab ada pula mungkin orang-orang yang ingin menjebak. Memang telepon saudara akan dibuka 24 jam. Tapi saya sudah dengar beberapa informasi juga. Jadi ketika dibuka telepon muncul gambar-gambar yang tidak bagus. Dan bisa juga disadap, direkam. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ketika ditelepon muncul. Olehnya itu kalau ada yang begitu cepat ditutup, karena itu juga jebakan. Setelah itu ditekan dengan uang. Kalau kamu nggak bayar begini, nanti kita akan sebarluaskan. Nah, telepon tetap buka 24 jam. Sebagai anggota dewan yang siap untuk melayani masyarakat, tapi kehati-hatian juga penting. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudara juga sebagai anggota legislatif PKS, yang saya inginkan jadilah pejuang politik, mujahid siasi. Kenapa saya katakan pejuang? Karena arti dari pejuang itu berarti seseorang yang siap berkorban, siap melayani rakyat, siap turun ke bawah, buat mereka-mereka yang susah tersenyum. Nanti saya ceritakan peristiwa ketika saya menjenguk mereka-mereka yang terjadi menghadapi erupsi, gempa bumi, gunung meletus. Ada salah seorang relawan. Ini seorang ibu, suaminya meninggal, anaknya meninggal, bapaknya udah teriak-teriak. Tapi dengan kata-kata yang sangat lembut, santun,
Terus dia berhenti, melihat di situ ada harapan. Jadi kalaupun kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, tapi cara kita berkomunikasi itu sesuai dengan tempatnya. Dengan kata-kata demikian, si ibu tadi terdiam, bahkan bisa tersenyum. Dia melihat ada secercah. Jadi kalau seseorang dalam terowongan yang gelap, terus di ujung sana ada cahaya semakin terang, ada harapan. Kalaupun kita tidak mampu menyelesaikan masalah, tapi ungkapkan dengan kata-kata, muncul semangat di situ. Saya pikir, saya yakin saudara-saudara mampu wujudkan itu. Kalau kita ingin insya Allah tersenyum ketika berhadapan dengan Allah, menghadap Allah, buat orang lain tersenyum, buat mereka yang miskin yang tersenyum. Dan itu kalau udah terus dilakukan, saya yakin orang-orang yang semacam ini insya Allah akan tersenyum ketika kembali dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa saya katakan pejuang? Pejuang itu tadi saya katakan jangan baperan juga. Jangan baru ngadepin masalah udah menyerah. Ya pasti di dewan itu banyak permasalahan yang dihadapi oleh dewan, yang dihadapi oleh teman-teman yang lain, yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, di situ kita mencari terobosan. Ya, kita juga memberikan yang kreatif kita, inovatif, cari cara-cara yang akhirnya kita menemukan bagaimana kita menyelesaikan masalah. Jadi jangan orang datang mengeluh, saya nggak bisa itu, udah nggak mungkin. Terus mana masyarakat mau pergi? Kamu ini anggota dewan. Jadi kalaupun saat itu kita tidak mampu, kita berikan harapan, insya Allah tenang, kita akan selesaikan. Karena kita yakin kita bersandar dengan zat yang maha kuat. Ungkapan Imam Ali radhiyallahu anhu, dia katakan, man i'tamada ala malihi qalla wa man i'tamada ala jahihi dalla wa man i'tamada ala aqlihi dhalla. Orang yang bersandar dengan hartanya pasti akan terus merasakan kekurangan. Harta tidak menyelesaikan masalah. Dan yang bersandar dengan kedudukan dan jabatannya, dia pasti akan hina ketika jabatan kursi tadi ditarik. Dan yang bersandar dengan otak dan rasio, dia menganggap otak ini bisa menjawab semua masalah, pasti dia juga akan sesat. Karena banyak masalah yang otak itu tidak mampu menjawabnya. Wa man i'tamada 'ala Allah, yang bersandar pada Allah, dia insya Allah tidak akan kekurangan. Dan dia tidak akan hina karena bersandar dengan zat yang maha agung, maha mulia. Dan dia tidak akan tersesat karena dia bersandar dengan zat Allah yang selalu memberikan hidayah dan taufik. Jadi sandar, berikan semangat. Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'al al-hasan. Senang Rasul itu kalau umatnya itu optimis selalu. Jadi jangan belum apa-apa udah gak bisa. Ini sulit, ini. Nah, ini tidak demikian para kader dan pejuang PKS di parlemen. Siap, kita akan selesaikan, orang senang. Nah, kita terus mencarikan jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti ada jalan keluar. Tuh. Jadi mujahid siasi, pejuang itu. Yang keempat, jadi pula kita wakil rakyat yang bertanggung jawab. Dan itu yang diharapkan. Apa makna bertanggung jawab itu? Ya kita hadir punya sifat peduli, siap melayani rakyat, terus kita turun apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Itu. Jadi kita bertanggung jawab. Kalau kita peduli, bertanggung jawab, dampaknya nanti insya Allah di 2029 suara kita bertambah. Insya Allah kursi bertambah. Suara individu kita bertambah, suara partai pun bertambah, dan partai semakin dicintai oleh masyarakat. Masyarakat semakin cerdas. Tidak semuanya itu diselesaikan dengan uang. Memang ada yang bermain uang, tapi banyak pula yang main uang juga kalah juga. Ada habis sekian 20 miliar, nggak jadi juga. Bahkan kalau sudah selesai, nanti saya nggak tahu pilkada ini.
Biasanya kalau sudah di kabinet pilkada itu ada beberapa rumah sakit ranjangnya ditambah. Ini berapa? 100 tambah 20. Kok ditambah 20? Karena ini untuk yang mereka stres ini. Ada. Bahkan ada salah satu bupati masuk di salah satu rumah sakit jiwa. Pasiennya lengkap. Namanya bupati kan. Ada pula yang tinggal di situ tepuk-tepuk belakang bupati. Pak, tenang Pak, sabar Pak. Dulu kita juga seperti Bapak. Ini padahal orang bukan dia bupati beneran. Hanya nepok-nepok ini mungkin mantan bupati sebelumnya. Tenang Pak. Dulu saya juga seperti Bapak. Saya dengan pakaian lengkap. Bahkan dia mau menengok. Namanya bupati mungkin lihat situasi mereka. Nah, ini dianggap. Saya yakin masyarakat semakin cerdas. Bahkan ada yang memberitahu saya, ini pileg kemarin. Jumpa dengan salah satu tokoh kita juga. Ini partai ini ngasih 500, ini 400, ini 300. Yang ini ngasih 20.000. Oh, 20.000 itu berarti kader kita harus 20.000. Tapi dia bilang, yang 20.000 yang saya pilih. Dia ambil semua uang. Tapi 20.000 yang dia pilih. Jadi masyarakat semakin cerdas. Padahal semuanya rupiah, bukan terus 20.000 euro, enggak. Ini bukan, ya ada valuta asing, semuanya rupiah. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima ini. Jadi saya inginkan saudara-saudara cepat belajar dan adaptasi cepat. Cepat belajar harus. Saya sih melihat semua ini pasti bertitel, wajah kelihatan. Dan tidak ada yang honoris causa, nggak ada sih. Semuanya titel semua. Jadi cepat belajar. Kenapa? Karena kita sudah mau masuk dalam wilayah kenegarawanan. Saudara bisa jadi pemimpin. Setelah ini bisa jadi bupati, gubernur, wali kota, bahkan bisa RI1. Kenapa tidak? Jadi kalau muncul dari RI1 dari Sumbaksel, ya, peluangnya besar itu. Ya, karena di Sumbaksel ini seluruh suku di bangsa ini pasti ada. Daerah Lampung dari Jawa banyak. Ya, kemudian dia semuanya ada di situ. Jadi peluang itu besar. Tapi sabar. Mungkin 20 tahun lagi kita nggak bisa. Tapi belum ada. Ya. Jadi peluang itu ada, tapi kapan Bapak? Gitu. Jadi ketika saudara sudah menjadi anggota dewan, maka saudara-saudara sekalian sudah masuk wilayah ya, sebagai penyelenggara negara. Ketika saudara masuk di wilayah penyelenggara negara, di sini muncul sifat-sifat kepemimpinan, pemimpin yang negarawan, pemimpin yang visioner, ya, pemimpin yang merangkul, pemimpin yang menyatukan. Jadi akan muncul di situ nanti karakter asli kita semua di situ akan muncul. Oleh itu kita benahi, kita perbaiki. Oleh itu di sini ya semua kita ini insya Allah saya yakin juga layak untuk menjadi panutan, ya, tauladan. Bahkan jadi kita memberikan kritik pun kritik yang konstruktif, solutif juga. Jadi tidak asal kita mengkritik saja kebijakan pemerintah, tapi di satu sisi juga kita memberikan solusi. Nah, nanti setelah itu saya akan berikan 3 kunci. Nah, kunci ini silahkan saudara bawa pulang juga. Tidak kelihatan kunci. Jadi tidak berbentuk, nah itu silahkan diambil semua. Jadi tadi 5 udah jelas ya. Nah sekarang saya berikan kunci yang 3. Ini kunci ini sering saya katakan kepada siapapun. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang mengatakan saya inilah yang Pancasila, saya lah yang nasionalis, saya lah yang ini. Jadi mau membuktikan itu dengan 3 kunci tadi. Kita tanya, yang 2 nanti saya akan jelaskan, insya Allah sudah ada pada kita. Jadi dalam forum saya kadang-kadang dialog kebangsaan, dalam forum-forum dialog kebangsaan saya tanya,
Sebab kadang-kadang PKS dikatakan tidak nasionalis, tidak Pancasilais, tidak macam-macam lah. Oleh dalam forum itu saya tanya, siapkah kita semua ini untuk mencintai negeri ini dengan seluruh isinya? Nah, kalau saya tanya sekarang, siapkah saudara-saudara untuk mencintai negeri ini? Siap. Siapkah saudara-saudara sekalian untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia? Siap. Dan alhamdulillah dua hal itu ya kita berharap seluruh komponen bangsa melaksanakannya. Cinta negeri ini dan seluruh isinya. Dan terbukti relawan kita kalau terjadi gempa, disitulah mereka turun. Karena tidak melihat lagi suku bangsa ini mereka dalam keadaan sulit. Bela negara, Pak Jenderal Ria Miza Kudu itu dia katakan luar biasa. Kalau dibuka hatinya itu dia katakan di hati saya juga PKS. Karena semangat bela negara dia rasakan ada di partai ini. Dan yang ketiga, nah inilah yang kita akan jelaskan saat ini, yaitu kita harus siap bergandengan tangan melakukan kolaborasi untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Nah ini perlu kerja. Bahkan yang pertama, yang kedua pun tidak tagline, tapi perlu bukti di lapangan. Nah disinilah yang ingin saya berikan stressing. Artinya kita harus siap berkolaborasi dengan siapapun, punya kepedulian, mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita diri sendiri. Bagaimana kita menyapa siapapun lah, bahkan kita siap untuk menghadapi mereka rival kita dalam politik. Walaupun rival, tapi dia tidak merasakan atau muncul di hati itu kebencian. Gitu. Jadi perbedaan itu tidak membuat orang saling bermusuhan. Nah ini kita belajar dari tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh pemimpin kita, dimulai dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara tahu berapa kali Rasul melakukan atau mengikuti peperangan-peperangan? Banyak sekali. Berapa sih yang dibunuh oleh Rasul? Hanya satu. Bisa saja yang dibunuh oleh Rasul ratusan ribuan. Yang satu itu karena dia datang menantang Rasul, bahkan sahabat, biar kita yang hadapi. Tidak, biarlah ini yang harus selesaikan. Dan itu bukan di medan perang. Dan kalau di medan perang, Rasul paling depan juga. Kalau paling depan berarti banyak yang dibantai. Tidak ada. Kenapa? Karena dia masih mengharapkan mereka ini punya peluang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i ketika datang di kota Mesir tahun 199 Hijriah, dia 5 tahun Mesir, usia 49 tahun. Sampai di Mesir, ulama-ulama musyrik Mesir jadi muridnya. Sampai dalam satu pengajian di pagi hari, ini salah satu murid yang bernama Yunus bin Abdul A'la. Ketika Imam Syafi'i menyampaikan beberapa materi yang dibahas, dan Imam Syafi'i menyampaikan pendapatnya, dia tidak berkenan, ngambil bukunya langsung keluar. Artinya kurang sopan, tapi dibiarkan. Kurang lebih jam 8 malam setelah sholat isya ditutup pintunya, pintu orang tadi, pintu Yunus bin Abdul A'la. Yunus tadi mengatakan, man bil bab, siapa yang menutup pintu? Imam Syafi'i mengatakan, Muhammad bin Idris. Dia tidak menyebutkan Imam Syafi'i. Ini si Yunus, siapa sih namanya Muhammad bin Idris ini? Dibuka Imam Syafi'i. Ini saya inginkan di sini yang penting, atau yang saya akan garis bawahi.
Imam Syafi'i mengatakan, wahai Yunus, ratusan masalah kita sama-sama, ya beda pendapat. Apa dengan satu masalah ini kita jadi berpisah? Wahai Yunus, jembatan yang kita bangun bersama jangan dirusak, sebab kemungkinan engkau suatu saat akan melewati lagi akan kembali. Wahai Yunus, kasbul qulub awal min kasbil mawaqif. Wahai Yunus, ambil hati seseorang jauh lebih bagus daripada kita mengenal sendiri. Wahai Yunus, kritiki pendapat seseorang, tapi hormati orang tersebut. Lihat, saudara bisa juga di DPR, jangan serang pribadinya, kritik pendapatnya, tapi pribadi jangan diserang. Sebab pribadi orang tersebut dia punya pengikut, jangan buka pintu untuk memunculkan kebencian. Nah, ini penting sekali bagaimana dalam kita berpolitik itu di situ muncul muatan-muatan yang sangat bagus. Sebarlah kebaikan, walaupun dengan lawan politik kita. Ya. Rangkul mereka, jangan tanamkan kebencian, karena kita semua adalah satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Atau kalau bahasa orang Sulawesi Utara, orang semua saudara. Saudara sebangsa itu ada dalam rujukannya dalam Al-Quran. Nah, dengan itu kita bangkit menjadi contoh, menjadi perekat bangsa. PKS bukan momok, bukan sesuatu yang menakutkan. Kita indah, dinantikan oleh seluruh kelompok bangsa. Sekarang yang menjadi Dewan Pakar kita sudah mendekati 250 orang, mayoritas TNI, 250. Mungkin terus sebentar menjadi 500. Saudara adalah kepala partai di parlemen. Saya doakan mudah-mudahan saudara sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Partai pola dijaga, bangsa dan negara kita dijaga, dan seluruh yang kita cita-citakan bersama. Negeri yang gemah ripah Laut Jinawi, negara yang bermartabat, berkeadilan, berdaulat, insya Allah di tangan saudara-saudara sekalian. Setelah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir umurana, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma dammir al-yahud al-ghasibin was-suhainat al-mu'tadin, farriq jam'ahum wa shaddid shamlahum waj'al da'iratas sawiya alayhim ya qawiyyu ya matin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.